Halo anak-anakku, kita sudah masuk ke pembahasan part kedua ya tentang latihan ujian sekolah kita. Jadi hari ini kita akan membahas nomor 12 sampai 20 ya untuk bagian kedua ini. Kita langsung saja yang pertama, yang nomor 12 ya. Berikut ini adalah perilaku orang berpacaran ya, perilaku orang berpacaran. Tunjukkan sikap saling menghormati terhadap pacar, penting ya, ini jelas. Kemudian menghargai kepercayaan orang tua, ini juga jelas ya. Kemudian tidur di pangkuan pacar, ini nggak boleh ya. Apalagi kalian yang sudah pacaran ya, ini nggak boleh, tolong dihindari ya. Kemudian yang berikutnya, kenakan pakaian sopan, ini jelas ya. Harus mengenakan pakaian yang sopan, menutupi bagian-bagian yang pribadi yang hanya kita boleh melihat ya. Kita tutupi itu, pakai pakaian yang sopan ya. Kemudian taati norma-norma agama, jelas ya, ini sangat penting ya. Karena apa? Karena tanpa norma-norma agama maka kita akan terjerumus kepada tindakan-tindakan yang negatif. Kemudian menginap di rumah pacar, nggak boleh ya yang ini ya. Jadi ini akan sekali lagi membawa kita kepada perilaku-perilaku yang negatif. Jadi perilaku yang sehat berpacaran berdasarkan teks di atas itu apa? Ya, jadi jelas ya, ada di nomor 1, 2, kemudian 4 dan 5. Ada di opsi yang D. Oke. Berikutnya nomor 13. Bacalah kutipan teks Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 berikut ini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, adalah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dari teks kitab suci di atas, makna kesederajatan antara laki-laki dan perempuan apa? Ya. Tidak seorang pun dari mereka yang melempari batu, atau mereka pergi satu persatu mulai dari yang tertua, atau Yesus membungkuk dan menggambar di tanah, atau Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Apa makna kesederajatan itu? Ya, yang B ya. Karena apa? Lihat ya, dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu yang namanya perempuan itu merupakan kelas 2. Pokoknya yang salah itu yang perempuan gitu ya. Jadi dalam dalam tindakan perzinahan itu sebetulnya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa yang ditangkap yang laki-laki, yang perempuan, sementara yang laki-laki tidak? Ya, maka dibawa, kemudian dikatakan di situ, yang nggak berdosa silakan lempari dulu. Ya, ingat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kecenderungan yang sama. Ya, maka tadi orang mulai meninggalkan satu persatu, mulai dari yang paling tua. Itulah makna kesederajatan, bahwa laki-laki dan perempuan itu harus diperlakukan secara sama. Ya, kalau perempuan berdosa pasti laki-laki juga memiliki kedosaan yang sama. Tidak mungkin bahwa kedosaan itu hanya milik perempuan. Ya, jelas ya dalam teks di atas itu. Kemudian yang berikutnya number 14. Berikut ini yang menunjukkan ciri kemanusiaan Yesus adalah. Nah, ini materi kelas 8 ya. Jadi soal kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Jadi ciri-ciri manusia adalah Yesus, manusia itu dilahirkan ya. Kemudian Yesus itu merasa lapar butuh makan ya. Kemudian dalam opsi di pertanyaan itu, Yesus dapat mewartakan kerajaan Allah. Yesus memiliki silsilah keturunan dan dilahirkan. Yesus menolong orang yang menderita. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, dari opsi ini yang mencirikan Yesus sebagai manusia adalah Yesus yang B ya. Jadi Yesus memiliki silsilah keturunan dan dilahirkan. Di situ dijelaskan di kitab suci ya, Yesus itu keturunan dari
siapa. Di situ ada ya siapa memperanakkan siapa sampai kepada Yusuf ya. Jadi Yesus masih keturunan dari Raja Daud dan dilahirkan oleh siapa? Oleh Bunda Maria di mana? Di Bethlehem ya, di sebuah kandang ya. Di situ ketika mencari penginapan tidak dapat, kemudian Yesus dilahirkan. Itulah ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Oke. Selanjutnya nomor 15. Kerajaan Allah yang damai sejahtera hanya mungkin dicapai oleh Mesias tampil sebagai seorang tokoh yang gagah berani, mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Nah, paham kerajaan ini disebut paham apa? Ya, ingat ya, pada masa Yesus itu ada 3 paham kerajaan Allah. Ya, yang pertama itu paham politis, paham apokaliptis, dan yuridis religius. Nah, diingat-ingat ini ya, bahwa kalau politis jelas ya, dia akan berkuasa sebagai tokoh politik ya, sebagai raja begitu ya, yang mengusir penjajah ya, yang mengusir penindas ya, kemudian akan berkuasa sebagai penguasa politik. Kemudian kalau nanti apokaliptis yaitu pada akhir zaman ya, jadi bahwa kerajaan Allah nanti akan tercapai pada akhir zaman. Nah, kemudian kalau paham yuridis religius ya, sekarang ini kerajaan Allah sudah hadir, tapi nanti akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman juga, bahwa dunia ini akan diletakkan, dihancurkan, kemudian akan ada zaman baru ya, yang Allah akan meraja, Allah akan berkuasa ya gitu. Jadi 3 paham ini tolong kalian juga harus mengingat kembali supaya ini nanti kalau muncul di US atau ujian sekolah kalian bisa tahu ya. Ingat-ingat ini 3 paham ini ya. Jadi tadi jawabannya yang A ya, yang politis. Kemudian yang berikutnya, kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Berdasarkan teks di atas, cara Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan cara apa? Ya, ingat ya, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui sabda dan melalui karya. Melalui sabda jelas ya, melalui sabda-sabda Yesus, melalui perumpamaan-perumpamaan. Kenapa Yesus mengajar melalui perumpamaan? Supaya satu ya, mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena apa? Menggunakan bahasa-bahasa atau kejadian-kejadian atau peristiwa yang dekat dengan masyarakat ya. Kemudian melalui mukjizat ya. Dengan mukjizat Yesus mau menghadirkan bahwa Allah sungguh menyelamatkan manusia ya. Manusia mengalami bahwa sungguh-sungguh Tuhan menyelamatkan. Nah, maka dalam teks di atas ya jelas jawabannya yang A. Karena apa? Yesus melakukan mukjizat ya, menyembuhkan orang yang sakit kusta itu dengan "Aku mau, jadilah engkau tahir." Oke ya. Kemudian nomor 17. Bacalah kutipan Injil Markus bab 15 ayat 2 sampai 5 berikut ini. Pilatus berkata kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, sikap Yesus dalam menghadapi sengsaranya itu bagaimana? Apakah Yesus tetap tabah dalam menghadapi penderitaannya? Yesus mencari dukungan para muridnya? Saya kira tidak ya. Kemudian Yesus mencari selamat dari tuduhan? No. Kemudian Yesus diam saja dan berserah diri kepada manusia? Tentu tidak ya. Jadi jawabnya yang A. Yesus tetap tabah dalam menghadapi penderitaan. Ingat, Yesus tahu apa yang akan terjadi menimpa. Ketika peristiwa setelah perjumpaan terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di situ Yesus mengungkapkan kesedihan, ya, bahwa dia tahu akan apa yang ia alami, ya, sampai dia sendiri mengatakan, "Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, inilah sikap
Yesus yang tabah menghadapi penderitaan. Ia terima walaupun ia tahu bahwa ia akan menderita luar biasa. Ya, kesedihan itu terungkap. Ya, jadi jawabannya ini menjadi inspirasi juga bagi kita ya untuk menghadapi penderitaan. Kita juga harus mencontoh Tuhan Yesus. Kita harus tabah, tidak pantang menyertai, menyerahkan. Bahkan tidak Tuhanlah yang terjadi. Oke, next number 18 ya, nomor 18. Bacalah kutipan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 7 berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Berdasarkan kutipan di atas, Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta berkarya dan berperan untuk apa? Ya, untuk memisahkan dari musuh-musuhnya, atau untuk meninggikan mereka, atau untuk memberanikan mewartakan Yesus, atau untuk menunjukkan dosa-dosa. Apa itu? Ya. Jadi ingat ya, pada peristiwa Pentakosta Roh Kudus turun atas para rasul. Sebelumnya para rasul itu takut. Ya, mereka takut mendapat perlakuan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Mereka takut para murid akan ditangkap, dianiaya, bahkan nanti juga disalibkan. Maka mereka berada di suatu tempat, kemudian mereka mengurung di situ, tidak bergaul dengan siapapun. Mereka takut. Tapi ketika Roh Kudus datang, menguatkan mereka, ya, digambarkan di situ melalui tiupan angin keras, kemudian lidah-lidah api. Di situ orang kemudian berani mewartakan. Ya, jadi jawabannya yang apa itu? Yang C ya, memberanikan mewartakan Yesus. Yang semula dia takut-takut, ya, berada dalam satu ruangan, Roh Kudus datang, kemudian mereka mewartakan bahwa Yesus adalah tuh, ya, dalam bahasa-bahasa apa? Dalam banyak bahasa, ya, bahwa nanti bahwa kerajaan Allah itu diwartakan bukan hanya untuk orang tertentu, tapi untuk segala bangsa. Buktinya bahwa nanti orang mendengarkan para rasul ini berbicara sesuai dengan bahasa mereka. Ya, mungkin kalau ada orang Indonesia pada waktu itu yang ada di sana, jelas ya orang itu mendengar bahwa orang itu para rasul berbahasa Indonesia. Maka orang terheran, bukankah mereka semua itu yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin orang Galilea itu bisa berbicara? Ya, ada dalam teks kitab suci dikatakan apakah itu orang Elam, Mesopotamia, atau orang Asia? Ya, mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Ya, jelas ya? Oke. Kemudian nomor 19. Doa memohon 7 karunia Roh Kudus adalah doa yang diajarkan Santo Bonaventura. Salah satu permohonan dalam doa itu adalah memohon karunia roh pengertian. Roh pengertian berguna untuk apa? Ya, apakah untuk memampukan menikmati buah dari pohon kehidupan? Apakah mencerahkan akal dan budi manusia? Kemudian menjauhkan manusia dari segala yang jahat, atau menjauhkan manusia dari serangan gencar para musuh? Kira-kira apa? Ini roh apa? Iya, roh pengertian ya. Roh pengertian jelas ya, ini berhubungan dengan yang disebut dengan akal budi. Maka jawabannya memang kita memohon Roh Kudus datang untuk hadir dalam hidup kita, mencerahkan akal budi kita. Supaya apa? Supaya betul-betul kita dapat menemukan Tuhan, ya.
Karena ingat ya, yang namanya manusia, yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain itu adalah manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, dengan akal budi inilah kemudian manusia mampu untuk menemukan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Maka kita mohon karunia Roh Kudus itu, roh pengertian, agar kita sungguh-sungguh menemukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Oke, number 20 ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, contoh tindakan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Memberi sedekah kepada fakir miskin, rela berkorban bagi sesama, kemudian ketulusan hati untuk orang lain, kemudian atau rasa kepekaan yang tinggi terhadap orang yang menderita. Ya, lihat berdasarkan gambar ya. Iya, jelas ya. Rasa kepekaan yang tinggi ini ya sangat penting ya. Tidak hanya fakir miskin saja ya, tetapi memang orang yang menderita itu banyak ya. Apalagi sekarang terjadi bencana di mana-mana ya, di NTT ya, di Sulawesi ya, kemudian ada gempa di Malang ya yang berskala 6,7 ya. Ini bencana ini kemudian penderitaan yang dialami oleh orang lain itu harus bisa menggerakkan kita ya. Gerakan-gerakan donasi ya, mengumpulkan dana itu juga sangat penting ya untuk melatih diri kita. Oke, demikian bagian kedua dari pembahasan latihan ujian sekolah kita. Kita akan bertemu di di bagian ketiga ya untuk pembahasan lulus kita. Oke, sampai ketemu di part 3 ya, video pembelajaran latihan ujian sekolah kita. Sampai ketemu di video part 3.